Ada satu jalan tol di daerah Jawa yang nggak bisa gue sebutin namanya, dan kejadian ini pun juga emang bener-bener dirahasiain. Jadi gue nggak bisa nyebutin juga tahunnya kapan. Cerita ini datang dari salah satu buruh pekerja jalan tol itu sendiri yang sempat ngalamin banyak banget hal-hal mistis selama proses pengerjaan jalan. Nama si pekerja jalan tol ini sebut aja Danu. Danu ini ikut pembangunan jalan tol ini karena dapat tawaran dari temennya yang namanya Setio sewaktu dia di kampung. Jadi Setio sama Danu ini lumayan deket. Jadi waktu pas Danu ngambil kerjaan ini pun juga Setio jadi kayak bener-bener ngajarin Danu lah, kenalin Danu sama orang-orang itu. Karena pun juga Danu awalnya emang gak pernah kerja jadi kuli gitu lah kasarannya. Awalnya Danu ragu buat ngambil kerjaan ini. Alasannya karena pas itu Danu takut sama kerjaan yang jauh dari orang tuanya. Tapi di satu sisi pun juga orang tua Danu lagi sakit dan butuh obat. Jadi mau gak mau Danu setujulah ikut kerja buat ngebantuin orang tuanya yang lagi sakit ini. Jadi kayak ngebantuin orang tuanya buat beli obat gitulah. Alasan lain Danu mau ikut kerja juga karena Setio ngejanjiin tempat tinggal di sana gratis selama pembangunan jalan tol ini. Jadi Danu nggak perlu ngeluarin banyak modal buat kerja di situ. Danu diajak Setio tinggal di bangunan tempat tinggal sementara gitu di daerah jalan tol ini. Jadi kayak deket lah dari proyeknya. Oh, tempat yang si kuli-kuli ini istirahat gitu ya? Iya. Yang rumah dari apa? Triplek gitu ya? Iya bener. Oke. Singkat cerita, Danu mulai kerja di sana bareng sama Setio pastinya ya. Nah selama 2 bulan kerja di sana emang belum ada kejadian apa-apa. Tapi ada satu hal yang jadi perhatian Danu. Ada di satu hari malam-malam, Danu itu ngelihat ada orang-orang berjas datang buat makan-makan. Dan mereka tuh juga ngelakuin bakar-bakar gitu Nat. Nah tempat tinggal Danu ini gak jauh dari tempat para bos-bos yang berjas ini bakar-bakaran. Jadi kayak mungkin 200 meter gitu lah. Tapi Danu pun dari rumah itu bisa ngeliat gitu loh. Bentar-bentar. Jadi si bapak-bapak ini, si bos-bos berjas ini bakar-bakaran di pinggir tol? Kayak ada satu bangunan juga. Hah? Nah deket sama satu bangunan yang buat tempat tinggalnya. Oke, tapi bangunan ini di pinggir tol? Udah rada ke dalam, udah ke hutan-hutan gitu lebih. Oke. Nah Danu nih bisa ngeliat orang-orang yang berjas ini ngapain aja gitu. Danu sih mikirnya awalnya para bos ini emang cuma mungkin refreshing lah, terus ngelakuin party kecil sambil bakar-bakaran tiap sebulan sekali. Nah tapi anehnya Danu tuh ngeliat setiap bulan bakaran tuh beda-beda Nat. Dari bulan pertama dia ngeliat si Danu ini ya, bos-bos lagi bakar-bakar ayam, terus berubah jadi kambing, sapi, dan yang paling anehnya Danu ngeliat pakai mata kepala dia sendiri kalau bos-bos yang berjas ini lagi bakar daging monyet. Anjir. Danu masih positive thinking tuh. Dia mikirnya ya emang mungkin para bos ini suka explore makanan. Karena kan si Danu orang desa, bos-bos ini kan mungkin emang suka makan macam-macam gitu loh. Oh, ya kayak namanya orang kaya suka yang aneh-aneh gitu Iya, ya. bener. Oke, baik. Terus? Tapi yang anehnya, setiap mereka bakar-bakaran, entah H+1 atau H+2, pasti ada aja pekerja tol itu, si Kuproy ini kerasukan Nat. Nah orang-orang yang kerasukan ini juga selalu ngulangin satu kalimat, tapi pakai bahasa Jawa ya. Kalau di Indonesiain tuh, di bawah langit tidak ada yang gratis. Wow. Nah Danu sebenarnya mulai curiga, tapi Setio tuh selalu nganggep ini tuh cuma kebetulan. Karena emang kan tempat ini tadinya kan hutan, kayak bener-bener hutan belantara gitu loh Nat. Jadi ya pasti angker. Dan mungkin bisa aja orang-orang suka kerasukan karena emang banyak pekerja yang bengong, kecapean, dan di tengah hutan gitu. Nah tapi semakin hari kerasukan itu semakin sering Nat. Hampir seminggu sekali. Bahkan atasannya tuh kayak kepala kuproynya gitu ya, bukan bos-bosnya ya. Mandornya. Iya mandornya. Oke. Nah tuh suka manggil ustadz buat ikut tinggal di sana gitu. Terus ada satu kejadian di mana Setio sama Danu tuh sama-sama nggak bisa tidur pas malam. Jadi mereka keluar buat sebat lah di dekat tempat tinggal mereka. Tapi suku Proy lain tuh udah pada tidur. Nah tapi selama sebat, Setio sama Danu tuh sesekali fokusnya tuh teralihkan sama salah satu pohon di seberang mereka. Mereka awalnya mikir itu cuma perasaan mereka kali, tapi lama-lama kok mereka ngerasa ada yang merhatiin mereka ya di dekat pohon itu. Setengah jam mereka sebat, mereka mulai tuh nyium-nyium bau melati gitu Nat. Setio bilang ke Danu, "Nu, ini kayak ada yang aneh deh Nu," gitu. Nah bener aja, pas Setio sama Danu itu ngeliat ke atas pohon, mereka berdua ngeliat ada kuntilanak lagi duduk pakai baju merah gitu Nat. Refleks tuh Setio langsung ngomong, "Jancu," gitu. Nah Setio sama Danu langsung lah lari ke kamarnya, ke tempat tinggal lagi. Karena dia mikir ya ini udah hal yang gak beres gitu, tengah malam dia ngeliat ada kuntilanak gitu kan. Iya.
Nah setelah kejadian itu, emang makin banyak banget kejadian mistis. Kayak kesurupan yang makin sering, bahkan sampai banyak pekerja, banyak kupro ini jadi kayak pulang cepet gitu, pulang ke kampungnya karena nggak kuat. Terus cerita-cerita pekerja lain juga ngelihat banyak penampakan gitulah. Setio sebenarnya sempat mikir buat ngajak Danu pulang juga, tapi Danu nahan karena dia mikir butuh duit dan udah hampir setahun juga kerja di sana, masa sayang pulang gitu kan. Ntar nggak keluar uangnya semua. Singkat cerita, para bos dan atasan ini ngumpul lagi buat bakar-bakaran si orang-orang berjas ini. Nah Danu mikir hari ini pasti mereka bakal, orang-orang ini yang berjas ini ya, bakal bakar-bakaran hewan yang aneh dan gede gitu, mungkin kayak kuda, rusa gitu. Karena hari itu juga bertepatan setahunan proyek mereka, proyek pembangunan tol ini. Nah tapi baru 1 jam bakar-bakarannya dimulai, tiba-tiba banyak banget Nah pekerja tol itu yang kerasukan, termasuk Setio, temannya si Danu ini. Karena saking banyaknya, mereka semua tuh jadi kumpulan lebih. Nah di satu tempat tinggal, dan si mandornya ini langsung manggil ustadz lagi. Kurang lebih 3 jam si Pak Ustadz ini ngedoain satu-satu. Akhirnya redalah, orang-orang yang kerasukan itu kelar semua nih, udah sadar. Nah tapi si Danu nyariin Setio buat nanya kabar dia, karena Setio hilang Nah Danu nanyalah ke Pak Ustadznya, karena kayak banyak orang kerasukan dan orang-orang pada sembuh, tapi kenapa teman saya hilang? Setio kemana Pak? Gitu. Nah Danu ngasih tau lah ciri-cirinya si Setio ini ke Pak Ustadz ini. Tapi Pak Ustadz ini bilang dia tuh nggak ngedoain orang dengan kriteria yang dikasih sama Danu. Kenapa? Ya berarti si Pak Ustadznya juga nggak ketemu Setio, hilang juga gitu loh Nat. Oh Iya, iya, iya. iya. Terus Danu sempet tuh nyariin Setio sama beberapa teman-teman lainnya. Tapi karena udah kemalaman dan takut kejadian kerasukan lagi, mereka mutusin buat balik ke kamar dan nyari Setio tuh besok pagi aja. Nah sambil stres, Danu tuh nggak sengaja lagi Nat, ngeliat bos-bos itu lagi bakar-bakaran di seberang tempat tinggalnya si Danu ini. Nah di situ Danu ngeliat kalau yang dibakar sama si orang-orang ini, si orang-orang yang berjas ini gede banget, besar banget. Tapi nggak tahu apa, karena kan jauh dan si Danu lagi stres banget kan, jadi nggak fokus gitulah. Akhirnya Danu ngantuk dan tidur tuh lanjut, dan dia nggak mikirin lah si orang-orang berjas ini lagi ngebakar apa, dia nggak tahu. Tapi kebesokan paginya Setio ini bener-bener nggak ketemu, padahal udah semalaman dicari sampai masuk hutan. Akhirnya Danu lanjut lagi tuh kerja karena tuntutan atasannya kan. Bener-bener dicari setiap malam, nggak ketemu-ketemu. Sampai 2 bulan setelahnya pun Danu ngerasa udah nggak bisa kerja di sini. Apalagi temannya sendiri, teman dekatnya sendiri, Setio, udah 2 bulan Nat, hilang. Dicari pun juga nggak ketemu-ketemu gitu. Iya benar. Danu ngerasa kayak tempat ini tuh emang nggak beres, dan akhirnya dia mutusin buat pulang kampung dan berdoa supaya ya ada kabar dari Setio di sana lah. Pas Danu mau pulang, Danu pamitan nih ke atasannya dan satu orang bos yang dia sering lihat suka di acara bakar-bakaran yang orang pakai jas itu, salah satunya ya. Yang sebelumnya dia belum pernah ngobrol juga. Belum pernah. Oke. Satu dari mereka bilang, jadi pelajaran aja Mas buat kamu, jangan asal ngomong di sini. Ini tempat asing. Kata si orang yang berjas ini. Ya, Danu bingung tapi dia nggak ngerespon apa-apa. Akhirnya selama perjalanan pulang, Danu tuh jadi kayak mikir aja maksudnya tuh apa gitu, maksud si orang yang berjas ini gitu. Akhirnya Danu mikirin tentang kejadian di malam yang pernah Setio sama Danu lagi ngeliat kuntilanak. Terus si Setio tuh teriak jancok kencang banget gitu loh karena si sosok kunti ini gitu. Kuntilanak merah itu ya? Iya. Nah mungkin itu juga jadi salah satu penyebab Setio diculik dan dibawa kabur sama si kunti ini. Nah tapi bisa jadi juga kan, gak menutup kemungkinan juga kalau Setio jadi salah satu tumbal yang dibakar sama orang-orang berjas ini di malam itu.